Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir YouTube Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Video kita kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara trading menggunakan kolaborasi beberapa indikator. Terutama teman-teman di sini saya menggunakan adalah Bollinger Band. Ini yang 3 garis ini ya teman-teman, namanya Bollinger Band. Lalu saya menggunakan moving average 5. Nah, ini settingan moving average-nya jangan salah. Periodenya 5. Metodenya adalah exponential apply to close. Itu settingannya. Jadi jangan salah ya. Karena moving average itu ada beberapa settingan teman-teman. Ada juga dia settingannya simple dan yang lainnya. Jadi teman-teman jangan salah ya, settingan harus ikut seperti saya punya. Lalu teman-teman, ini Bollinger Band. Kalau kita sorot nih nampak dia. Jadi kalau teman-teman newbie, kalau mau analisa ya, sebaiknya kita menggunakan laptop ya teman-teman ya. Jangan pakai HP. Karena HP itu pertama layarnya kecil. Kedua, tidak semua HP bisa dimasukkan indikator. Sebagian indikator dari luar seperti custom indikator itu nggak bisa dimasukkan ke dalam HP. Yang bisa dimasukkan ke dalam laptop, indikator-indikator custom itu bisa. Tapi kalau HP nggak bisa. Ini juga settingan dari Bollinger Band. Periodenya bawaan aja ya, ini nggak diutak-atik. Cuma kita warna aja suka yang mana. Ya ini saya pasang yang warna biru gitu. Terserah teman-teman suka warna apa gitu ya. Saya hanya menyesuaikan background layar saya, karena background layar saya ini kan hitam nih ya. Jadi kalau pasang warna gini ya lebih bagus nampaknya. Ini adalah Bollinger Band, lalu moving average yang eksponensial. Lalu di bawah ini namanya, ini 2 baris ini namanya osilator. Yang satu ini namanya osilatornya MACD. Nah ini ya. Saya suka sekali menggunakan MACD. Nanti akan kita jelaskan kepada cara tradingnya nanti ya teman-teman. MACD ini parameternya sudah saya ganti dengan custom namanya, yang biasa saya pakai. Kalau bawaan ini 12 nih ya. Sini 26 dan di sini 9 kalau bawaan. Ini udah saya ganti. Ini fast EMA-nya 3, slow EMA-nya 9 dan MACD SMA-nya 3. Jadi ini udah saya ganti. Lalu di situ penting ya teman-teman, kita harus tambahkan level. Nih, level ini harus kita add. Kalau belum muncul di add, lalu sini ketik 0 supaya nanti di sini akan muncul zero line untuk garis pembatas antara atas dan bawah. Jadi kalau kita ketik zero, nah nanti warnanya nih ya kita sesuaikan saja mau dibikin warna apa. Ini saya bikin warna dark orange ini ya, supaya ada pembatasan histogram atas dengan histogram bawah. Jadi kita lihatnya lebih mudah, lebih enak. Lalu yang di bawah teman-teman, di bawah ini namanya RSI. Di sini saya menggunakan 2 garis RSI yang saya gabung, yaitu RSI 14 dan 15. Kenapa saya menggunakan sampai 2 teman-teman? Karena yang satu saya ingin mengambil nih warna tampilannya supaya bagus. Ini parameternya 14, saya bikin warna kuning tetap. Cuma levelnya yang 14 ini saya hanya bikin 1 garis yang tengah ini 50. Nih, sengaja saya setting warna merah. Nanti saya akan jelaskan 50 itu gunanya untuk apa levelnya ya teman-teman. Ada satu lagi, nah nih, ada satu lagi, ini 15. Tetap ini inputnya 15, ini ya teman-teman. Warna tetap saya bikin sama kuning. Beda di sini adalah level. Di sini levelnya saya bikin 70 dengan 30. Nah, warna bikin hijau. Jadi begini dia, ada 3 garis kan bagus. Sebenarnya kalau kita ngambil 14 bisa. 14 satu aja pun udah cukup atau 15. Cuman kalau kita ngambil 1, ini kita nggak bisa bikin warna-warni kayak TK gini. Kita hanya bikin 1 warna. Umpamanya sini kita tambah 50 bisa nih. Cuma di sini hijau ya, ketiga-tiga barisnya hijau. Jadi nggak nampak pemanisnya ya teman-teman. Nah itu aja kegunaannya, yang lain nggak ada. Oke, sebelum teman-teman trading, teman-teman perlu tahu suatu tren itu arah kemana.
Karena tren itulah seorang trader bisa membuat dia untung atau rugi. Kalau trader tidak ngerti lihat tren, tidak ngerti lihat support resisten, ya itu trading akan fatal. Umpama tren naik, lalu kita sell, itu salah. Atau tren lagi turun, lalu kita buy, salah juga. Lalu support resisten, tempat pemberhentian harga, itu juga penting teman-teman. Jadi semuanya itu harus selaras. Baik, sekarang kita akan bahas tentang cara trading simple dulu ya, yaitu menggunakan Bollinger Band dengan EMA 5 dengan 34, yaitu dipadukan dengan osilator MACD dan RSI. Pertama-tama teman-teman, kita harus melihat time frame. Kalau time frame besarnya turun, ya kita sebaiknya usahakan selalu ambil sell. Jadi time frame, kalau untuk day trade ya teman-teman, kita selalu melihat time frame besarnya di H4 dulu. H4 kita lihat. Gimana cara kita melihat bahwa tren itu naik atau turun? Tentu tren itu dibagi tahapannya teman-teman. Ada tren itu dalam jangka panjang, ada dalam menengah, ada dalam jangka pendek. Kalau kita ingin melihat tren ini jangka panjang, kita pilihlah time frame yang lebih besar, seperti di monthly. Ini monthly time kan? Nah, ini periodnya monthly, yaitu satu candle ini 1 bulan. Kalau kita lihat di monthly gimana? Tren ini kayaknya masih naik. Asumsi saya gimana masih naik teman-teman? Kita menggunakan analisa yang sederhana, yaitu kita menggunakan Bollinger Band. Bollinger Band ini kan ada 3 garis nih. Ini ya, upper band, middle yang tengah, dan lower band. Kalau harga masih bertahan di daerah tengah ini, masih bertahan di middle bandnya ini, belum memotong ke bawah, ya itu namanya peluang dia naik masih ada. Tapi kalau dia sudah memotong ke bawah, itu tandanya tren sudah mau berganti. Contohnya begini teman-teman, setiap kali ada perpotongan begini, lihat ya, itu trennya turun, ini motong ke atas naik. Tapi namanya analisa tidak pernah ada 100%. Tetap saja kita harus menjaga rasio lot dan modal kita. Ini kalau kita ngambil di monthly. Kalau ngambil di weekly gimana? Nah, ini weekly. Kalau dilihat dari weekly ini juga ya, di sini udah bottom dia, di sini sudah mau naik. Kalau kita lihat, ini kan makin hari ini candlenya makin tinggi, naik juga. Jadi setelah monthly, setelah weekly masih naik. Lalu kita turun lagi. Kalau kita turun ke daily, karena kita day trade, trading harian namanya ya, kita nggak perlu ngambil time frame yang terlalu besar, karena itu nunggunya terlalu lama. Kita mungkin ngambil yang daily, harian. Kalau kita lihat di sini daily ini kalau kita lihat di sini, memang ini secara keseluruhan naik, teman-teman ya, naik. Naik itu gimana? Yaitu harga masih berada di middle band, di atas middle band, dan didukung oleh fakta bahwa harga ini masih positif, histogramnya ini masih di atas. Lalu RSI juga masih di atas 50. Jadi RSI ini gunanya, kalau dia masih di atas 50, kita asumsikan tren masih berpeluang naik. Penting nih RSI, teman-teman pahami. Makanya saya tambah 50, bawaan nggak ada. Bawaan ada 70-30. Jadi kalau kita mau lihat overbought, overshort di RSI, itu levelnya 70. Kalau dia naik gini kan, sampai 70 nih. Sudah itu dia turun lagi. Jadi perlu dipahami, RSI itu kan ada batas-batasnya. Kalau udah dia 70, itu artinya overbought. Dia sudah tidak lama lagi akan turun. Ini ya, contohnya ya. Di sini juga ada berapa ini ya? Mencapai garis 70. Tidak lama lagi ya dia rebound. Gini. Jadi atas ini 70 ini daerah overbought. Bawah ini 30 daerah oversold. Itu cara membacanya ya. Lalu kalau kita lihat di daily, walaupun ini trennya kan naik teman-teman, tapi emas biasanya itu walaupun naik, dia sering ada koreksi. Lalu yang dahsyatnya lagi, emas ini kalau koreksi tidak sedikit.
dia bisa sekali koreksi itu sampai 300 pip, 500 pip. Kadang peluang itulah yang kita kadang manfaatkan dulu, itu namanya jangka pendek tadi. Di waktu dia koreksi, kita juga bisa manfaatkan untuk cuan. Lalu lihat di sini, ada 2 pembalikan. Ini tanda-tanda bisa-bisa besok aja tambah 1 lagi. Di sini ada namanya candle reversal. Lalu lihat lagi, kita lihat lagi di H4 lebih turun lagi. Kalau kita lihat di H4, semakin jelas teman-teman. Untuk jangka pendek ini emas akan koreksi turun dulu. Kenapa? Secara Bollinger Band ini sudah dia berada di bawah garis tengahnya ya. Lalu di sini kalau kita lihat MACD, garis MACD sudah memotong ke bawah. Dan garis histogram ini sudah mulai negatif. Diperkuat lagi oleh RSI. RSI sudah di bawah garis 50 juga. Nah, disinilah kita memprediksi emas untuk jangka pendek mungkin akan koreksi turun dulu. Lalu apa gunanya? Di sini ada saya kasih garis 5, garis 34 ya teman-teman. Karena garis 5 ini adalah kita gunakan sebagai perpotongan di garis middle band-nya. Jadi kalau garis 5 ini udah motong ke middle band, itu tandanya kita sudah bisa melakukan sell. Lalu secara male trend-nya kalau day trade kita akan melihat di H4. Lalu eksekusinya kita bisa memilih ke M30 gitu. Contoh di sini teman-teman, kita lihat ya di sini teman-teman. Saya menggunakan MA5 memotong middle band. Lalu dibantu lagi dengan 34. Lalu 34 ini kita lihat gunanya untuk apa teman-teman? Kalau garis 34 ini masih berada di bawah middle band, itu tandanya peluang naik masih ada. Walaupun di sini ada koreksi, di sini ada koreksi, lalu sampai di sini dia naik lagi. Kenapa? Karena kita lihat ya, di sini garis 34 berada di bawah middle band. Jadi dia koreksi sampai ke sini tertahan. Ya, naik lagi. Kita lihat di sini kita mengambil posisinya karena MA5 sudah memotong middle band di sini. Lalu ini satu konfirmasi bahwa kita boleh mengambil sell. Lalu ditambah lagi teman-teman, kalau kita kasih garis begini ke bawah, kalau kita gak kasih garis ini ke bawah, umpama di sini perpotongan ya teman-teman ya, kita garis 1, kita lihat di bawah teman-teman. Di bawah ini adalah garis MACD, juga telah memotong ke daerah zero line, dan di bawahnya sudah ada muncul garis-garis kecil histogram, dan di sini dikonfirmasikan juga oleh RSI sudah memasuk daerah 50. Disinilah kita setupnya untuk sell. Karena di sini moving average 5 telah memotong middle Bollinger. Ya memang betul kalau kita ngambil sell di sini ya teman-teman. Artinya kalau kita tarik ke sini 126 pip. Jadi kalau Anda tradingnya satu lot, berarti untungnya 12 juta. Ya kalau satu lot. Satu lot itu berapa? $1.000. $1.000 10 juta lah ya kalau dikursuskan 10.000. Jadi kalau Anda tradingnya satu lot, hari kemarin itu Anda udah untung 12 juta. Tentu kalau Anda mau trading satu lot, Anda juga uangnya harus gede. Bukan Anda punya modal 10 juta langsung trading 10 juta. Itu namanya ya trading bunuh diri. Oke ya teman-teman. Ini adalah untuk setup sell. Lalu keluarnya di mana teman-teman? Jadi trading itu kadang kita harus ada target. Pokoknya target kita sehari 100 pip cukup, ya udah keluar. Kalau nggak pakai target, tunggu perpotongan 5 dengan middle band berikutnya. Artinya kita keluar di sini, keluarnya di sini, gitu. Jadi untuk setup sell teman-teman. Bagaimana kalau untuk buy? Untuk buy di sini dia ya. Lihat aja ini teman-teman. Di sini kalau saya kasih tanda lagi garisnya. Perpotongan kan di sini ya, teman-teman ya. Nah, perpotongan kan di sini. Lihat, setelah 5 memotong middle band, dan kita lihat di sini, MACD juga sudah nyebrang ke atas. Histogram juga sudah mulai tumbuh, dan di sini ada garis RSI, sudah berada di atas 50. Artinya di sini kita mengadakan buy. Di sini kita buy dapat juga ya. Nah, artinya kalau kita buy di sini tadi dapat berapa? 120 pip juga teman-teman. Sama dengan di sini.
120 pip kalau trading satu lot ya 12 juta ya dapat uangnya. Nah, jadi sederhana ya teman-teman ya. Trading hanya menggunakan indikator bawaan yang ada di MetaTrader 4 ini, yaitu Bollinger Band, Moving Average, MACD, RSI. Cuma periodenya yang benar di setting. Dan cara teman-teman melihat tren, jangan salah. Jadi teman-teman kadang market juga ya tidak setiap hari itu enak ditradingkan. Terutama seperti market hari ini ya yang di sini. Kalau market lagi sideways, apapun indikator yang Anda pakai juga tidak bisa profit. Karena kita hanya dikocok-kocok ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Trading nggak enak. Jadi tidak setiap hari itu bisa trading enak ya teman-teman. Contoh ini tanggal 20 ya. Ini nggak enak nih kayak gini. Ini 30 menit merah, 30 menit lagi hijau. Ini namanya market lagi sideways. Jadi Anda jangan paksakan tiap hari itu mau trading. Karena tidak memungkinkan. Kalau market lagi sideways kayak begini, ya trading susah. Marilah kita mencari market yang konsisten gitu loh. Market yang konsisten itu paling tidak, dia dalam 5-6 candle itu pasti warnanya sama. Kayak gini kan. Ada berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle. Yang tadi gimana? Tadi ada juga kan ya nih kan. Kalau kita hitung dari sini mulainya ada 5-6 candle juga. Ya di sini. Ini walaupun ada campur sari, tapi dia geraknya nggak datar. Walaupun sini ada merah, ada hijau, ada merah, tapi tetap aja polanya lebih terbaca. Karena dia makin bergerak makin turun. Kalau di sini tidak. Dia hanya datar geraknya. Inilah namanya sideways ya. Kalau di sini teman-teman juga bisa dapat duit. Nah ini kan. Sama aja caranya seperti saya katakan tadi. Di waktu 5 persilangan itu. Di sini ya. Nah, maju dikit. Nah ini. Tetap Anda harus kolaborasikan ke osilator. Yaitu MACD dengan RSI. Ini ya teman-teman. Nah kayak gini ya. Banyak dapat duit ini. Bagus. Jadi sederhana aja. Cari di time frame 30 untuk Anda entry. Kalau ada juga kita kalau mau cepat ya di 15. Cuma di 15 nih kadang banyak sinyal bohong. Ada juga kalau kita mau lebih cepat ya di time frame agak kecil dikit 15 menit. Bisa. Cuma kadang kalau di 15 menit ini banyak bohong. Tapi kalau dia nggak bohong, wah kita dapat harga lebih bagus. Karena dia crossingnya lebih awal. Jadi trading itu semuanya mempunyai konsekuensi. Kalau kita mau ngambil harga lebih bagus ya resikonya ada. Yaitu pos sinyalnya banyak sinyal bohong gitu ya. Jadi teman-teman bolehlah nanti lihat sendiri aja. Kalau merasa di 15 lebih cocok, crossing 15 ambil, ya silakan. Tapi itu dia, semuanya punya konsekuensi. Kalau salah, jangan dibiarkan, cepat-cepat di cut loss. Mungkin itu saja ya video saya kali ini, yaitu trading menggunakan Bollinger Band, RSI, dan MACD. Dikolaborasikan dengan garis moving average. Cukup sekian buat teman-teman semua ya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan boleh di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Dan jangan lupa ya, sudah banyak video-video saya di channel YouTube Samsir Yusuf. Anda bisa belajar di sana. Dan jangan lupa di like dan di subscribe supaya saya akan bikin video-video baru lagi. Cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih.